Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rahma Filka Wahyu, Dini Martasari, dan Julia. Baiklah, kami akan membahas tentang atribusi sosial. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Rahma Filka Wahyu. Kepada Rahma Filka Wahyu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Filka Wahyu dengan NPM 21060132. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian atribusi. Nah, yang mana atribusi sosial adalah proses penyimpulan menyebabkan peristiwa atau perilaku. Dalam kehidupan nyata, atribusi merupakan suatu yang kita semua lakukan setiap hari. Biasanya tanpa kesadaran akan proses dan bias yang mendasari yang mengarah pada kesimpulan kita. Adapun definisi atribusi menurut para ahli antara lain yang pertama yaitu Baron 2004, pengertian atribusi sosial upaya kita untuk memahami penyebab dibalik perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus juga menyebab dibalik perilaku sendiri. Yang kedua yaitu Dayakisni 2006, definisi atribusi sosial adalah proses yang dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Yang ketiga yaitu Sarwono 2009, arti atribusi sosial ialah analisis kausal, yaitu penafsiran terhadap sebab-sebab dari mengapa sebuah fenomena menampilkan gejala-gejala tertentu. Kajian tentang atribusi pada awalnya dilakukan oleh Haider. Dalam tradisi fenomenologi, pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana kita melakukan kontak dengan dunia. Nyata jika pikiran kita hanya memiliki data indrawi yang kesan dan pengalaman. Psikologi Gestalt mencoba untuk mengenali prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana pemikiran membuat penyimpulan tentang dunia dari data indrawi. Dalam situasi sosial secara konstan berusaha untuk memahami perilaku orang lain dan kemudian menarik kesimpulan apa yang mendasari atau melatar belakangi perilaku tersebut. Atribusi merupakan proses dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Proses atribusi ini sangat berguna untuk membantu pemahaman kita akan penyebab perilaku akan merupakan mediator penting bagi reaksi kita terhadap dunia sosial. Sementara ahli lain mengatakan atribusi merupakan analisis kausal, yaitu penafsiran terhadap sebab-sebab dari mengapa sebuah fenomena menampilkan gejala-gejala tertentu. Atribusi berarti upaya kita untuk memahami penyebab dibalik perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus juga penyebab dibalik perilaku kita sendiri. Atribusi merupakan suatu proses penilaian tentang penyebab yang dilakukan individu setiap hari terhadap berbagai peristiwa dengan atau tanpa didasari. Atribusi terdiri dari 3 dimensi, yaitu lokasi penyebab. Masalah pokok yang paling umum dalam persepsi sebab akibat adalah apakah suatu peristiwa atau tindakan tertentu disebabkan oleh keadaan internal. Hal ini disebut sebagai atribusi internal, atau kekuatan eksternal, atribusi eksternal. Yang kedua yaitu stabilitas, yang mana dimensi sebab akibat yang kedua adalah berkaitan dengan pertanyaan apakah penyebab dari suatu peristiwa atau perilaku tertentu itu stabil atau tidak stabil. Dengan kata lain, stabilitas mengandung makna beberapa permanen atau berubah-ubahnya suatu sebab. Yang ketiga yaitu pengadilan. Dimensi ini berkaitan dengan pertanyaan apakah suatu penyebab dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan oleh seorang individu. Terdapat 2 tujuan utama melakukan proses atribusi, yaitu yang pertama, proses atribusi mempunyai tujuan untuk memperoleh pemahaman terhadap dunia. Kesimpulan-kesimpulan dibuat untuk memahami lingkungan dan memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu proses atribusi yang dipelajari secara alami dan mempunyai tujuan untuk menjelaskan tindakan-tindakannya sendiri serta berusaha untuk mengendalikan tindakan-tindakan orang lain yang mempunyai hubungan interpersonal dekat dengan dirinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu teori atribusi sosial. Yang pertama yaitu teori atribusi. Haider berpendapat bahwa tingkah laku dalam teori atribusi bersumber dari 2 hal, yakni atribusi internal atau disposisional dan atribusi eksternal atau lingkungan.
Pada atribusi internal, seseorang akan membuat kesimpulan bahwa tingkah laku seseorang diakibatkan oleh sifat atau disposisi. Sedangkan pada atribusi eksternal, bisa disimpulkan bahwa tingkah laku seseorang diakibatkan oleh situasi tempat orang tersebut berada. Yang kedua itu atribusi Harold-Cayley, adalah pengembangan dari teori Hilbert. Cayley berpendapat bahwa suatu perilaku pada diri individu akan muncul sebagai dampak jika terjadi karena mendapatkan stimulus sebagai alasan perilaku tersebut muncul. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Julia. Kepada Julia dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang ketiga, yaitu kesalahan atribusi sosial. Yang mana dalam psikologi sosial, kesalahan atribusi mendasar atau yang juga dikenal sebagai bias korespondensi atau efek atribusi situasional dan lingkungan untuk perilaku seorang individu, dan lebih menekankan penjelasan disposisional serta berbasis kepribadian. Efek ini telah digambarkan sebagai kecenderungan untuk percaya bahwa apa yang dilakukan orang mencerminkan siapa mereka, yaitu tindakan mengatribusikan perilaku suatu individu, apa yang seseorang lakukan atau yang katakan, dengan kepribadian mereka dan tanpa memperdulikan tindakan individu yang terkait dengan situasi atau konteks. Kesalahannya adalah dalam melihat tindakan seseorang hanya sebagai cerminan kepribadian mereka dan mengabaikan bahwa perilaku seseorang juga dapat disebabkan karena faktor lingkungan serta situasi. Kesalahan ini melibatkan jenis penalaran melingkar yang apabila pertanyaannya adalah mengapa seseorang melakukan itu, maka jawabannya hanya karena mereka akan melakukan itu. Meskipun hal-hal seperti perbedaan kepribadian dan predisposisi sebenarnya itu ada, akan tetapi kesalahan atribusi mendasar adalah kesalahan yang disebabkan karena seseorang salah menafsirkan penyebab dari suatu perbuatan dan menganggap bahwa faktor kepribadian itu terlalu penting bagi orang tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.